Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Syalfa Nanda dengan NIM S1S1230552. Pada video kali ini saya akan melihatkan hasil praktek saya mengenai Boolean retrieval. Nah, pada video kali ini saya juga akan menjelaskan terlebih dahulu konsep dasarnya, kemudian nanti dilanjutkan dengan praktek agar kita bisa langsung melihat langsung bagaimana penerapannya. Oke. Oke, pada slide pertama di sini nih kita masuk bagian takeaway atau gambaran umum dari materi yang akan dibahas. Nah, Boolean retrieval sendiri ini merupakan metode dalam sistem kembali informasi yang berfokus pada bagaimana merancang dan menggunakan struktur data untuk mencari informasi secara sederhana dan efektif. Kemudian kita juga akan membahas topik-topik apa saja yang akan dipelajari dalam sesi ini, sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan gambaran alur alur pembelajaran dari awal sampai praktik nanti. Selanjutnya kita akan masuk ke materi inti. Oke, selanjutnya kita masuk ke definition dari information retrieval atau IR. Information retrieval ini adalah proses menemukan informasi yang biasanya dalam bentuk dokumen atau teks yang sifatnya tidak terstruktur. Maksudnya dari tidak terstruktur sini itu adalah data tersebut itu tidak tersusun dalam format tabel seperti database, melainkan dia berupa teks bebas seperti artikel, dokumen, atau halaman web. Nah, tujuan utamanya dari informasi retrieval ini itu adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna dengan cara mencari data yang relevan dari kumpulan data yang sangat besar, yang umumnya tersimpan di dalam komputer. Jadi secara sederhana, informasi retrieval ini bisa kita anggap sebagai cara bagaimana sistem membantu kita menemukan informasi yang kita butuhkan dari banyak sekali data yang tersedia. Nah, next di sini kita bisa lihat perbandingan data unstructured atau data yang tidak terstruktur dengan data terstruktur. Nah, khususnya pada tahun 1996. Nah, di sini dari grafik kita terlihat bahwa dari segi volume data, data tidak terstruktur itu memiliki jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan data yang terstruktur. Namun jika dilihat dari sisi market cap-nya atau mungkin nilai pasarnya, justru data terstruktur ini memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan data terstruktur. Artinya, meskipun jumlah data tidak terstruktur sangat banyak, pada saat itu nilai ekonomisnya itu belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal inilah yang menjadi alasan pentingnya information retrieval karena sebagian besar informasi yang tersedia sebelumnya berbentuk tidak terstruktur seperti teks, dokumen, dan halaman web. Nah, dengan adanya nanti sistem seperti Boolean retrieval, kita bisa mengolah mencari informasi dari data yang tidak terstruktur secara lebih efektif. Oke, selanjutnya, nah di sini kita lihat perkembangannya pada tahun 2006. Nah, jika dibandingkan tadi tahun sebelumnya, yaitu tahun 1996, terlihat perubahan yang cukup signifikan. Volume data yang tidak terstruktur ini justru meningkat sangat pesat, bahkan jauh lebih besar dibandingkan data terstruktur. Inilah yang menunjukkan bahwa jumlah informasi dalam bentuk teks seperti website, email, dan dokumen digital semakin mendominasi. Yang menariknya pada tahun 2006 ini, nilai market cap dari data tidak terstruktur ini juga meningkat drastis dan mulai mendekati, bahkan bersaing dengan data struktur. Hal inilah yang menunjukkan bahwa data tidak terstruktur ini sudah mulai dimanfaatkan secara lebih optimal dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Di sisi kanan juga kita bisa melihat contoh perusahaan seperti Google, Yahoo, dan lainnya yang merupakan sistem berbasis information retrieval. Mereka sudah memanfaatkan data tidak terstruktur untuk memberikan layanan pencarian informasi kepada penggunanya. Nah, di sini itu kita bisa melihat bahwa perkembangan teknologi membuat information retrieval menjadi semakin penting, terutama pada mengolah dan mencari informasi data yang sangat besar dan tidak terstruktur. Ini juga menjadi dasar kenapa kita mempelajari Boolean retrieval sebagai salah satu metode di dalamnya. Oke, next, selanjutnya kita masuk ke eh,
Boolean retrieval, di mana Boolean retrieval ini itu merupakan salah satu model yang paling sederhana digunakan dalam sistem information retrieval. Disebut sederhana karena cara kerjanya menggunakan logika dasar seperti operasi Boolean seperti AND, OR, dan NOT. Nah, pada model ini query atau pencarian yang dituliskan dalam bentuk ekspresi Boolean. Sebagai contoh seperti yang ada di slide ini yaitu Caesar dan Brutus. Artinya, sistem akan mencari dokumen yang mengandung kedua kata tersebut sekaligus. Kemudian, hasil yang diberikan oleh sistem adalah semua dokumen yang memenuhi ekspresi boolean tersebut. Jadi, sistem tidak memberikan peringkat atau ranking, tapi langsung menampilkan semua dokumen yang sesuai dengan kondisi yang kita tentukan. Nah, dengan konsep yang sederhana ini, boolean retrieval menjadi dasar penting sebelum kita mempelajari metode pencarian yang lebih kompleks. Selanjutnya muncul pertanyaan menarik. Apakah Google menggunakan model boolean? Nah, secara sederhana, Google itu memang menggunakan konsep boolean. Misalnya, ketika kita mengetik beberapa kata kunci, Google secara default menganggapnya sebagai proses AND, artinya sistem akan mencari dokumen yang mengandung semua kata tersebut. Namun dalam praktiknya, Google tidak selalu kaku seperti model boolean sederhana. Ada beberapa kondisi di mana pencarian tidak mengandung semua kata yang kita masukkan. Hal ini bisa terjadi karena beberapa alasan seperti penggunaan anchor text, adanya variasi kata seperti sinonim atau koreksi ejaan, query-nya yang terlalu panjang, atau bahkan ketika ekspresi boolean itu terlalu ketat sehingga hasilnya sangat sedikit. Nah, selain itu perbedaan utama antara boolean sederhana dan Google ini adalah sistem ranking. Nah, pada boolean retrieval sederhana, hasil pencarian itu tidak diurutkan. Semua dokumen yang cocok itu langsung ditampilkan begitu saja. Sedangkan Google ini menggunakan sistem ranking, di mana hasil yang dianggap paling relevan akan ditampilkan di urutan atas. Jadi bisa disimpulkan bahwa Google ini menggunakan konsep boolean sebagai dasarnya, tetapi sudah dikembangkan menjadi sistem yang jauh lebih kompleks dan cerdas. Nah, selanjutnya kita melihat contoh kasus ada data yang tidak terstruktur bahkan sejak tahun 1650. Misalnya, kita ingin mencari karya Shakespeare mana yang mengandung kata Brutus dan Caesar, tetapi yang tidak mengandung California. Nah, secara sederhana kita mungkin berpikir bisa menggunakan tool seperti Grep untuk mencari kata-kata tersebut di dalam teks. Namun ternyata Grep ini bukan solusi yang ideal untuk kasus information retrieval. Pertama, Grab itu akan menjadi lambat jika digunakan pada koleksi data yang sangat besar. Kedua, Grab ini akan menjadi lambat jika digunakan pada koleksi data yang sangat besar. Maksudnya kalau keduanya itu Grab itu bekerja berbasis baris atau line oriented, sedangkan dalam information retrieval kita bekerja pada level dokumen atau dokumen oriented. Nah, ketiga, operasi seperti not California itu tidak mudah dilakukan dengan Grep. Nah, dan yang terakhir, untuk operasi yang lebih kompleks seperti mencari kata yang berdekatan, misalnya kata romance, yang dekat dengan countryman juga tidak bisa dilakukan dengan mudah menggunakan Grep. Dari sini kita bisa melihat bahwa yang dibutuhkan metode yang di sini kita bisa melihat bahwa dibutuhkan metode yang lebih terstruktur dan efisien, yaitu seperti Boolean retrieval untuk menangani pencarian dalam data yang tidak terstruktur. Oke, di sini kita masuk ke konsep yang akan saya praktekkan, yaitu term document incidence matrix, yang dimana matriks ini gunakan untuk mempresentasikan hubungan antara kata atau term dengan dokumen. Nah, di bagian kiri ini kita memiliki daftar term atau kata seperti Anthony, Brutus, Caesar, dan lain-lainnya. Sedangkan di bagian atas ini kita memiliki daftar dokumen, misalnya Antony and Cleopatra, Julius Caesar, Hamlet, dan sebagainya. Nah, di sini isi matriksnya itu adalah angka 1 dan 0. Nah, jika suatu
kata muncul dalam sebuah dokumen, maka nilainya adalah 1. Sebaliknya, jika kata tersebut tidak muncul, maka nilainya adalah 0. Nah, sebagai contoh, kata California ini itu muncul di dokumen Julius Caesar sehingga nilainya 1. Namun California tidak muncul di The Thames sehingga nilainya itu adalah 0. Nah, dengan matriks ini, kita bisa melakukan pencarian menggunakan operasian boolean. Misalnya, jika kita mencari Brutus and Caesar, maka kita tinggal mencari dokumen yang memiliki nilai 1 pada kedua kata tersebut. Nah, konsep inilah yang akan saya gunakan dalam praktik ini untuk memahami bagaimana sistem Boolean retrieval itu bekerja secara sederhana. Oke, pada bagian ini saya akan mendemonstrasikan implementasi sederhana dari Boolean retrieval menggunakan Python. Di mana pertama di sini saya mendefinisikan daftar dokumen yang akan digunakan, yaitu beberapa karya Shakespeare seperti Hamlet, Othello, dan lainnya. Selanjutnya saya membuat dokumen excidence matrix dalam bentuk dictionary Python, di mana di sini setiap kata seperti Anthony, Brutus, Caesar itu dipresentasikan sebagai list berisi angka 1 dan 0. Angka 1 berarti kata tersebut muncul dalam dokumen, sedangkan 0 itu berarti tidak muncul. Nah, struktur ini sama seperti matriks yang sudah saya bahas sebelumnya. Kemudian di sini saya mengimplementasikan proses boolean dasar, yaitu fungsi n, yaitu untuk mencari irisan antar kata, dan fungsi net untuk mengecualikan kata tertentu. Jadi operasi ini tuh menggunakan konsep bitwise, jadi setiap elemen dalam list itu dibandingkan satu per satu. Selanjutnya saya menambahkan fitur tambahan, yaitu Levenshtein distance. Jadi fungsi ini itu digunakan untuk menghitung jarak antar kata, sehingga jika pengguna salah mengetik katanya, sistem akan memberikan saran yang kata yang paling mirip. Misalnya jika user mengetik Caesar, maka sistem nanti akan menyarankan kata Caesar. Kemudian masuk ke fungsi search ini, di mana fungsi search ini di sini query dari user akan diproses menjadi dua bagian, yaitu ada include, yaitu kata yang harus ada, sedangkan exclude ini kata yang diawali dengan kata tanda minus, artinya tidak boleh ada. Kemudian sistem akan memulai dengan vektor awal bernilai 1 sama yang semua yang berarti semua dokumen itu dianggap di awal. Setelah itu, untuk setiap kata di include dilakukan proses n dengan matriks, untuk setiap kata di exclude dilakukan n dengan hasil not dari matriks. Jika kata yang tidak ditemukan, maka sistem akan memberikan saran menggunakan Levenshtein tadi. Jadi setelah proses pencarian selesai, hasilnya berupa vektor 1 dan 0. Kemudian fungsi result nanti akan menampilkan dokumen mana saja yang memiliki nilai 1. Artinya dokumen tersebut itu sesuai dengan query. Terakhir, pada bagian program di sini saya membuat kemudian bagian terakhir di sini ada fungsi show results, yaitu akan menampilkan dokumen mana saja yang memiliki nilai 1, artinya dokumen tersebut sesuai dengan query. Terakhir, pada bagian program di sini sistem dibuat interaktif menggunakan loop, jadi user bisa memasukkan query secara langsung. Jadi misalnya oke, kita masukkan dulu dua query, yaitu Brutus, Caesar. Nah, di sini dokumen yang cocok itu ada Antony and Cleopatra, Julius Caesar, dan Hamlet. Bagaimana kalau Brutus Caesar tanpa Calpurnia? Nah, dokumen yang cocok itu ada Antony and Cleopatra dan Hamlet. Nah, jadi program ini itu akan terus berjalan sampai user mengetahui.
user mengetik kata exit. Nah, sebagai penutup dari praktik yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa setiap boolean retrieval ini merupakan metode pencarian yang sederhana namun cukup efektif untuk memahami dasar dari sistem information retrieval. Dengan menggunakan term dokumen, incidence matrix, dan operasi logika seperti AND dan NOT, kita bisa melakukan pencarian dokumen berdasarkan kata kunci secara sistematis. Selain itu, melalui implementasi program ini, kita juga bisa melihat bagaimana konsep teoritas dapat diterapkan langsung ke dalam bentuk aplikasi sederhana. Meskipun metode boolean ini memiliki keterbatasan seperti tidak adanya sistem ranking, metode ini tuh dapat menjadi fondasi penting dalam pengembangan sistem pencarian yang lebih kompleks. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.